Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagas Nabio dari kelas 11 IPA 5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan epitel. Berikut ini adalah gambar dari jaringan epitel. Ya, kemudian pengertian dari jaringan epitel. Jaringan epitel adalah salah satu dari 4 jaringan dasar selain jaringan ikat, jaringan otot, serta jaringan saraf. Untuk perlu diketahui, istilah jaringan epitel hanya digunakan untuk menyebut selaput jernih yang berada di atas permukaan tonjolan anyaman penyambung di mertah bibir. Kemudian ada sifat umum jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri dari sel dengan batas yang jelas dan terletak rapat satu sama lain. Kemudian ada tidak ada pembuluh darah dalam jaringan kapiler, terdiri dari selapis atau beberapa lapis sel, mempunyai sifat regenerasi, umumnya dilengkapi dengan mikrofili. Kemudian ada bentuk sel penyangga berasal dari bergantung dari fungsi dan letaknya dalam tubuh. Terdapat lamina basalis. Lamina basalis adalah struktur ekstraseluler yang berada pada lembaran dengan mengikat jaringan di bawahnya. Kemudian ada ciri-ciri jaringan epitel dapat ditemukan di seluruh tubuh. Yang pertama dapat ditemukan di seluruh tubuh, kedua berbentuk pipih, batang, dan kubus. Kemudian ada bentuk sel penyusunnya bervariasi bergantung pada fungsi dan letaknya. Kemudian tidak terdapat material di antara sel-sel penyusunnya. Terakhir, sebagai penutup dan kelenjar. Fungsi jaringan epitel. Fungsi utama jaringan epitel adalah sebagai lapisan pelindung yang melindungi jaringan di bawahnya. Letak jaringan epitel terdapat di sepanjang sistem pencernaan yang membantu dalam menggapai nutrisi yang dibutuhkan tubuh dari proses pencernaannya. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari jaringan epitel. Yang pertama sebagai pelindung, yang kedua sebagai penerima impuls, yang ketiga sebagai alat absorpsi, yang keempat sebagai alat sekresi, yang kelima sebagai alat penyaring atau filtrasi, yang keenam sebagai alat ekskresi, yang ketujuh sebagai alat gesekan, yang ketujuh mengurangi gesekan, yang kedelapan sebagai alat difusi. Struktur jaringan epitel. Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibagi menjadi tiga macam, yaitu jaringan pipih, jaringan batang, dan jaringan kubus. Jaringan pipih berbentuk seperti lapisan pipih, jaringan batang berbentuk seperti batang, dan jaringan kubus berbentuk seperti kubus. Berikutnya ada jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama ada jaringan pipih selapis. Jaringan epitel pipih selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipih. Sel-sel pada jaringan epitel pipih selapis tersusun sangat rapat. Contohnya terdapat pada glomerulus, ginjal, alveolus serta pembentuk darah. Kemudian yang kedua ada jaringan epitel pipih berlapis. Jaringan epitel pipih berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk pipih. Sel-sel pada jaringan epitel pipih berlapis banyak disusun sangat rapat. Epitel ini bisa ditemukan pada ginjal, lambung, jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa, dan kantung udara paru-paru. Yang ketiga ada jaringan epitel silindris selapis. Jaringan epitel silindris selapis disusun oleh selapis yang berbentuk silindris. Lokasi jaringan epitel tersebut terdapat pada epitelium, kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung
empedu dan usus epitel ini terdapat di saluran pencernaan, bronkus, paru-paru, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada epitel silindris berlapis. Jaringan epitel silindris berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk silinder. Epitel ini biasanya hanya terdapat pada tubuh pria, tepatnya di bagian uterus, dan berhubungan dengan kelenjar tertentu. Yang kelima adalah jaringan kubus selapis. Jaringan epitel kubus selapis disusun oleh selapis sel yang dibentuk kubus. Epitel ini terletak pada ginjal, ovarium, dan berbagai kelenjar di dalam tubuh. Yang keenam ada epitel kubus berlapis. Jaringan epitel kubus berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu lapis sel yang berbentuk kubus, letaknya di sekitar kelenjar payudara, kelenjar air liur, dan kelenjar keringat. Yang ketujuh adalah epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar merupakan jaringan epitel yang khususnya yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologi. Senyawa yang disekresikan disimpan di dalam sel dalam bentuk granula sekresi. Epitel ini bisa ditemukan pada tenggorokan, saluran pernapasan bagian atas, saluran sperma, dan kelenjar lainnya. Epitel kelenjar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada epitel eksorin yang menghasilkan sekret melepas MLM saluran kelenjar. Yang kedua ada jaringan epitel endokrin yang menghasilkan sekret berjenis hormon dan mengeluarkan langsung pada pembuluh darah. Berikut ini adalah gambar dari jaringan epitel kelenjar. Yang terakhir ada jaringan epitel transisi. Jaringan epitel transisi disusun oleh berlapis-lapis sel. Jaringan ini tidak dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, karena bentuk jaringan epitel transisi dapat dirubah dan penumpukan lapisnya dapat mengembung, terletak ada di sistem perkemihan. Jaringan epitel ini khususnya ada di kandung kemih yang bertujuan untuk ya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.